Meneruskan pengajian tafsir kita, tafsir Quranul Azim, sampai masih meneruskan surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Syara'a Allah Ta'ala fi takririn nubuwati ba'da an qarrara an la ilaha illa huwa qala mukhatiban lil kafirin in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan, menetapkan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali siapa itu Allah? Allazi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian dan yang menciptakan manusia-manusia sebelum kalian, yang menciptakan langit beserta isinya, yang menciptakan bumi beserta isi. Majamat sini, dalam aja Majamat. Majamat. Sinilah, ayo depan sini dekat Bang Haji Ojak dengan Bang Pudin. Yang menciptakan segalanya. Ya, jadi kita nih nggak salah bapak-bapak, abang-abang nyembah sampai malam ini ke Allah yang kita jadikan Tuhan. Allah nggak salah, benar. Karena yang kita sembah yang menciptakan segalanya, yang menguasai segalanya, yang memiliki segalanya, yang mengatur segalanya, yang menentukan segalanya. Udah? Yakin? Yakin? Nah, ditanya jawab. Ya. Nah, tapi apa minta Allah? Fala taj'alu lillahi andada wa antum, jangan jadikan sekali-kali sekutu buat Allah. Ya kalau kita yakin Allah yang punya kekuatan, yang lain punya enggak? Kalau kita yakin Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan bahaya, kita yakin hanya Allah, berarti ke yang lain yakin enggak? Enggak, begitu. Lah kalau sama Allah yakin juga, sama yang lain yakin juga, namanya syirik. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yakin? Yang ngasih rezeki itu hanya titik. Berarti ada nggak di sana yang ngasih rezeki? Lah itu kalau Bang Wawan ngasih duit Ustaz Ahmad, wasil, perantar, yang ngasih siapa? Maka Ustaz Ahmad terima kasihnya sama Allah, habis itu baru terima kasih sama Bang Wawan. Gitu. Kalau satu ketika kita dibagi duit sama orang, alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Karena hakikat yang ngasih adalah Allah. Lewat siapa? Lewat makhluknya. Maka makasihnya, ngakuinnya sama siapa? Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ya, Bang Wawan, makasih ya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan luas rezeki. Bukan pemberi hakikinya kita lupain. Justru yang jadi sebab, yang jadi proses, yang jadi wasilah, itu yang kita tuhanin. Dikasih duit sama pejabat goceng. Wah, udah bukan main. Kalau saya mau apa juga yang Bapak perintah saya udah lakuin. Lupa malu. Alhamdulillah, alhamdulillah mulutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sama sekali nggak ingat kalau itu yang ngasih Allah. Dia meyakinnya yang ngasih nih pejabat. Makanya keluar bahasa, kalau nggak ada dia saya mati. Kalau nggak ada dia maksudnya nggak bisa kayak begini. Itu namanya itu nggak sadar. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kau jadikan Allah nid, sekutu. Itu begitu Pak pengertiannya. Yang ngasih kita bini siapa? Oi, Allah. Bini lu cakep amat, udah gua. Nah, mulai dah ngaku.
mulai ngagul. Itu ngagul, Pak. Ngagul sadar nggak sadar. Yang pertama dia sombong, yang kedua, kenapa dia bisa sombong? Karena dia meyakini kalau dia punya kekuatan. Ya gue ganteng, gue punya duit, cewek yang mana juga ngikut sama gue. Itu kan bahasa orang kita. Itu ucapan, Pak, sebenarnya walaupun sering kita ucapkan dan jadi bahan candaan, tapi itu sudah melenceng dari sebuah keyakinan. Kalau andai ucapan itu diucapkan secara serius, ini sudah secara tidak langsung menjadikan ripalan sekutu bagi Allah. Seakan-akan muka gantengnya, banyak duitnya, omongan manisnya, ama tuh perempuan bisa nundukin perempuan. Hal-hal yang nundukin hati perempuan demen nama kita siapa? Maka jangan khawatir biar jenggot udah putih Bang Wawan. Serahin ke Allah. Ya Allah, Ustadz, saya mau udah tua. Udah dah ngample begini aja dah. Mana ada yang demen nama saya perempuan. Nah itu juga sama orang yang punya keyakinan lemah sama Allah. Karena dia menganggap bahwa dirinya karena udah ngample, udah nggak punya kekuatan, udah tua, seakan-akan perempuan kagak demen. Paham? Itu juga lemah. Seharusnya muda dan tua udah nggak jadi urusan, cakep dan jelek nggak jadi urusan, banyak duit atau dikit nggak jadi urusan, karena penentu hidup kita adalah Allah. Jalan aja bismillah, saya pengen cari istri. Udah. Jadikan istri saya soleha. Udah. Merem aja. Nggak nyampe. Hah? Merem kagak nyampe orang. Ya, bang mana? Bang Mus ini bang Mus. Ya sini. Bang Haji Ahmad suruh masuk udah. Dia mah kalau ngaji harusnya udah duduk di sini, jangan di belakang. Kagak urup Ustaz Ahmad dia. Kagak urup, dia mah udah pertama emang udah tua, maksudnya udah sepuh. Iya jangan dipakai di belakang. Kita kagak urup, nggak urup. Kalau bocah di sana lah, kalau Bang Haji Ahmad di sini dulu udah pantas. Ada Bang Haji Hasan? Lah Bang Haji Hasan suruh masuk. Bang Haji Hasan, Bang Haji Ahmad. Ya lagu pentah dari sini dah. Pada di luar main kita kagak demen dah. Dalam sini. Dalam Bangmu Bang Haji Hasan sama Bang Haji Ahmad. Nah paham kira-kira nggak? Iya. Nah itu kayak begitu. Maka dalam segala hal apapun. Makanya satu ceramah yang pernah saya tangkap dari Fadilatul Syekhil Maghfurlah Syekh Abdul Hamid Kishik. Ya, itu apa kata? Man qala subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa kata beliau? Orang tersebut sudah mengakui kebesaran Allah dan sudah mengakui kelemahannya. La haula. Baca, makanya kalau lagi baca itu la haula wala quwwata illa billah, nggak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya dari Allah. Iya, saya ganteng begini, nggak ada urusannya. Saya jelek begini, nggak ada urusannya. Kalau Allah tetapkan yang cakep juga bisa demen sama saya, walaupun saya kagak punya duit. Tetangga kita ngatain pakai pelet ini, bener gak? Itu mah tetangga bodoh amat. Tuh keyakinannya, Pak. Sama, antum bisa ngaji malam ini, siapa yang kasih kekuatan? Jangan bilang karena kita sehat. Makanya ucapan yang diajarkan Nabi setiap nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah. Nah selanjutnya setelah Allah tetapkan, ajarkan, sampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang berhak disembah. Nah, kemudian Allah summa syara'a ta'ala fi taqririn nubuwati. Kemudian Allah lah mulai menetapkan tentang kenabian. Yakin kita semuanya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, setelah itu apa? Allah mulai, hai orang-orang mukmin, benarkan juga apa yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad. Ini paket. Yu'minu billahi wa yakfur bi Muhammad kafirun. Iman sama Allah, kafir sama Rasulullah. Kafir. Imannya sama Allah mantap, sama Rasulullah kagak percaya, kafir. Zaimin, zai Yahudi Nasrani, seperti Yahudi dan Nasrani. Percaya nggak sama Allah mereka? Percaya. Tapi sama Rasulullah kafir. Bilang Allah, apa yang dibawa Muhammad itu dari aku, kata Allah.
Apa yang disampaikan Muhammad itu dari aku. Maka Rasulullah itu bukan penyair. Ingat, Rasulullah itu bukan penyair. Bukan tukang syair, tahu. Tukang bah puitis, enggak. Rasulullah itu enggak ngomong kecuali wahyu. Allah tetapkan, benarkan apa yang disampaikan Muhammad. Karena yang disampaikan Muhammad adalah semuanya firman aku. Kalau kalian enggak percaya, ini tantangan dari Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu dari apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Sayyiduna Muhammad, kalian ragu, fa'tu bi suratin min mithlih, datengin yang serupa sama ucapannya, sama firman aku yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditantang sama Allah langsung. Kenapa? Nah, ini yang pertama yang sering kita sampaikan. Rasulullah itu diutus di kota Arab. Di kota Arab dari bangsa Quraisy. Rasulullah diutus dari masyarakat yang kepuitisan bahasanya itu tertinggi saat itu. Gak ada yang lebih puitis dari bahasa Arab saat itu. Orang kalau ngomong kayak kita itu udah puitis. Maka zaman dulu tuh belum ada nahwu, belum ada sorof, belum ada balaghah, belum ada ma'ani. Cuman kalau ngomong udah ngandung itu semuanya. Makanya istilah nahwu, istilah ini itu setelah diisyaratkan Imam Ali dan kemarian, itu baru ada karena sudah banyak bercampurnya antara Arab dengan orang biasa. Kalau dulu mah enggak, zaman Nabi. Asal keluar tuh omongannya udah puitis, udah sastra. Nah, makanya banyak ungkapan orang-orang kafir Quraisy saat itu yang disampaikan Muhammad itu sihir. Karena omongannya di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Kan sering tuh kan? Illa sihrum mubin. Omongan Muhammad itu yang Al-Quran yang Rasulullah sampaikan kepada mereka itu semuanya sihir. Kenapa? Terlalu indah dan keindahannya di atas rata-rata sehingga kami nggak bisa ngebuat seperti itu. Makanya apa kalau bukan sihir? Nah, makanya Allah tantang, kalau kalian ragu dari kebenaran yang aku turunkan kepada Muhammad, yang Muhammad sampaikan kepada engkau, fa'tu bi suratin min mithlih. Buat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ayo, surat apa? Qul Al-Ikhlas, bikin kayak begitu. Bisa nggak? Coba sono. Saat tantangan ini turun kepada mereka, orang Arab Quraisy, itu banyak yang bikin langsung. Tapi satu sama lain jadi saling ngejek. Satu sama lain jadi saling ngina. Abu Lahab, Abu Thalib bikin begini, akhirnya ditawain sama temen, lu ngaco aja ngomong, itu mah bahasa apaan gitu kan. Habis itu disuruh bikin wad'u syuhada'akum, ditantang oleh Allah, ajak semuanya teman-teman kalian. Ajak semuanya sahabat-sahabat kalian, mau dari bangsa manusia atau bangsa jin. Ajak semuanya. Bergabunglah kalian, buatlah seperti Al-Qur'an yang aku sampaikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dia kan nyangkanya bohong. Ah, itu omongan Muhammad awal-awal kayak gitu. Ah, itu mah celotehan Muhammad, itu mah celotehan biasa. Allah, itu mah apaan? Ya udah, kalau memang kayak begitu, coba lu bikin kayak begini. Bisa kagak lo? Kalau memang lu ngerasa kurang cukup kafir Quraisy saat itu, panggil semuanya teman-teman kalian dari bangsa jin dan bangsa manusia, gabunglah kalian untuk buat satu surat saja daripada Al-Quran. Langsung Allah tetapkan, fa illam taf'alu, kalian gak bakal pernah bisa ngelakuin. Walan taf'alu, apa kapanpun kalian gak akan pernah bisa lakukan. Kalau udah kayak begitu, nyerah dong, ngalah dong. Fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan patung-patung, batu-batu yang dijadikan patung. Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir.
Jadi Al-Quran ini Pak, Al-Quranul Karim itu memang kalamullah. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat ya bahwa Al-Quran ini kalamullahil qadim, enggak hadis, bukan bahru tapi qadim. Itu mutlak. Jadi dari kalau susunan Al-Quran itu dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir itu semuanya firman Allah. Enggak ada satu titik pun yang keluar dari Rasulullah. Tidak ada satu huruf pun yang keluar dari Rasulullah. Enggak ada satu huruf pun tambahan dari Rasulullah. Enggak semua. Suratnya, susunannya, titiknya, berapa ayatnya, itu semuanya Allah. La yatihil batil min baini yadai, enggak ada sedikit pun kebatilan yang keluar dari Rasulullah untuk Quran. Enggak ada turut campur Rasulullah. Innahu tanzilun min hakimin hamid. Semuanya itu adalah Allah yang firmankan dan Allah yang menurunkan, Rasulullah menyampaikan. Yakin? Yakin nggak? Cuman kita yakin doang, bacanya jarang. Bener nggak? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ini malam Jumat. Kalau kau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada abdina, hamba kami. Lihat bahasa Allah kepada Rasulullah. Jadi kalau begini, ini bahasa manjain Rasulullah. Jadi kalau kita baru akan selamat di akhirat kalau kita diakuin jadi hamba Allah. Kalau nggak diakuin sama hamba, jadi hamba Allah nggak selamat kita. Mudah-mudahan kita diakuin. Yang mau diakuin jadi hamba Allah itu sering-sering setiap harinya kalau mau tidur pagi atau sore baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Tapi hayatin dan pahamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kau yang telah menjadikan aku ya Allah. Udah. Kau yang telah menjadikan aku anak abduka, aku hamba engkau ya Allah. Saat itu berhenti dulu sejenak, akuin ya Allah. Kalau kagak engkau ngakuin, saya mau diakuin sama siapa? Begitu aja ngomong. Tapi dari hati. Aku hamba engkau wa ala ahdika, sebagaimana perjanjian aku kepada engkau, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Wa wa'dika, dan aku ada pada janji engkau. Mastata. Aku nggak mampu ya Allah untuk menjadi baik. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari buruk yang telah aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Seluruh nikmat itu dari engkau, tidak dari yang lain. Wa abu'u bi dzambi, aku mengakui segala dosaku, faghfir li, ampuni dosa. Ya Allah, aku yakin enggak ada yang ngampunin dosa aku kecuali engkau. Maka akan diakui jadi hambanya. Akan diaku. Lihat, bahasa Allah ala abdina, atas hamba kami. Maka Rasulullah itu dimanjain banget sama Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Lihat, hambanya. Rasulullah mau diakuin udah jadi hamba Allah. Nah, kalau jamaah Nur Saada udah diakuin belum? Oi. Diakuin. Belum tentu. Ya lah, enak ayo diakuin. Kalau masih ada sifat Fir'aun, masih ada sifat Qarun, masih ada sifatnya Jababirah, sombong, ada ujub, masih ngaku aja kalau gua kuat, kalau gua punya power, udah nggak bakal diakuin sama Allah. Yang diakuin mah yang nyerah, tahu nggak nyerah? Lu siapa? Lah gua manusia. Lah siapa lu manusia? Ciptaan Allah. Terus, lah gua mah kagak punya apa-apa, yang punya Allah semuanya. Gua mah lemah. Gua mau Allah mau apain ya bodo amat. Serah Allah gua mah. Emang apa? Gua mah hamba Allah. Itu yang diakuin Allah. Makanya ada orang kagak sembahyang, mungkin dia bader banget, mancing mulu.
Cuman Allah kasih keyakinan kayak begini. Ya gue mau digebukin kayak mau bagaimana, terserah lah, emang gue gak punya Tuhan kecuali Allah. Kan gue memang hambanya. Hambanya mau diapain ya sama Allah. Habis itu mati. Yakin gak bakal digebukin sama Allah. Gak bakal diseksa. Karena apa? Ngaku kalau dia hamba Allah. Nah, yang diaku sama Allah sebagai hamba, dia yang ngaku kalau dia hamba Allah, dan dia ngaku Tuhannya Allah. Paham kira-kira? Allahu ta'ala a'lamu bis. Wah. Sahab.